الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروا على ما هداكم للإسلام وولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Sadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat, hafizakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Beliau adalah sumber keteladanan dan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang membuat kita mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa yang membuat kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meneladaninya. Takwa yang membuat kita menjadi insan-insan kamil yang berusaha memperbaiki akhlak dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, betapa besar cinta Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi diungkapkan bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk di dunia dan semua ciptaannya yang lain sebelum menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menunjukkan cinta itu dengan hal yang sangat sederhana namun abadi, yaitu dengan menuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, tertulis di atas arsy. Tidak ada nama satu makhluk pun yang disandingkan dengan nama Allah selain nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, segala ucapan, gerak dan keseharian beliau akan selalu menjadi kisah-kisah panutan, akan selalu menjadi sumber-sumber teladan bagi kita kaum mukminin. Termasuk diantaranya bagaimana cara beliau dalam menyikapi kejadian-kejadian astronomis yang terjadi di masyarakat Arab kala itu, di mana sebagian besar masyarakat Arab saat itu masih mengagung-agungkan matahari dan bulan. Dan ketika terjadi hal yang berbeda seperti gerhana matahari dan gerhana bulan, maka mereka mengidentikan peristiwa tersebut dengan kejadian kematian atau kelahiran seseorang.
Padahal matahari, bulan adalah sama-sama makhluk Allah dan peristiwa gerhana yang terjadi sebagai tanda-tanda kebesarannya. Seperti yang disampaikan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kerana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 2 pekan yang lalu di bulan Rabiul Awal ini, tepatnya tanggal 7 September, kita mengalami gerhana bulan total yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dan insya Allah besok tanggal 21 September insya Allah juga akan terjadi gerhana matahari parsial atau gerhana matahari sebagian yang ketepatan tidak bisa dilihat di wilayah Indonesia, namun masih bisa dilihat di belahan bumi selatan yang lain seperti di Australia, Selandia Baru, sebagian Antartika, dan wilayah samudra di sekitarnya. Sebelum ahli astronomi mengetahui tentang fenomena alam ini, 14 abad yang silam, Al-Quran telah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 33, "Wawalladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun." Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan perhatian manusia kepada kekuasaannya dalam menciptakan waktu malam dan siang, serta matahari yang bersinar di waktu siang dan bulan yang bercahaya di waktu malam, masing-masing beredar pada garis edarnya dalam ruang alam semesta yang hanya Allah lah yang mengetahui batas-batasnya. Berdasar kejadian gerhana bulan, 3 makhluk Allah, yaitu matahari, bumi, dan bulan, ini masih berada di garis edarnya. Hanya saja ketiganya ini membentuk sebuah soft atau garis lurus, dan bumi berada di antara keduanya. Akibatnya cahaya matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Inilah yang membuat terjadinya gerhana bulan. Begitu juga sebaliknya dengan gerhana matahari. Jika gerhana matahari ini posisi bulan yang berada di tengah, sehingga cahaya matahari yang terhalangi oleh bulan tidak akan sampai ke bumi. Semua benda langit tetap berjalan sesuai dengan garis edarnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Suatu tanda atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat edarannya. Demikian ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah SAW menyikapi kejadian gerhana ini? Dari penelitian Asosiasi Dosen Falak Indonesia, bahwa pada masa Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, setidaknya terjadi 8 kali gerhana. 8 kali gerhana ini terbagi dari 3 gerhana matahari dan 5 kali gerhana bulan. Dan diriwayatkan dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW melaksanakan sekali salat gerhana matahari dan juga sekali melaksanakan salat gerhana bulan.
Jadi di antaranya dari hadis yang diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Terjadi gerhana matahari pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Khasafat syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ila al-masjid fa saffa an-nasu wara'ah. Kemudian beliau keluar menuju masjid untuk melaksanakan salat. Dan para sahabat berdiri di belakang beliau membuat barisan saf salat. Menurut perhitungan ahli falak, gerhana matahari ini terjadi pada tanggal 27 Januari 632 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 26 Syawal tahun 10 Hijriah. Ini gerhana yang mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat gerhana matahari berjamaah. Jadi saat itu jalur gerhana matahari melalui diantaranya Arab bagian selatan, Afrika bagian utara, kemudian India dan Asia Tengah. Dan ketepatan pada saat itu juga kematian putra beliau yang bernama Sayyidina Ibrahim. Sehingga banyak kaum muslimin yang menganggap kejadian gerhana ini sebagai kejadian karena kematian putra beliau. Sehingga beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah di atas. Masyaallah muslimin rahimakumullah, selain gerhana matahari yang terjadi juga pada periode sebelumnya ada gerhana bulan. Ini terjadi pada tahun keempat Hijriah, yaitu pada tanggal 20 November 625 Masehi atau tanggal 11 Jumadil Akhir tahun keempat Hijriah. Nah, ini adalah awal mula sholat gerhana di masa Rasulullah SAW. Jadi awal mula sholat gerhana ini diriwayatkan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jahra Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi bi qiraati. Rasulullah SAW menjaharkan atau mengeraskan bacaannya dalam salat khusuf atau salat gerhana bulan. Dan setelah periode ini masih terjadi gerhana bulan, masih terjadi gerhana matahari, namun yang terjadi contoh seperti gerhana bulan ini terjadi gerhananya secara parsial dan juga menjelang subuh, sehingga kondisi-kondisi tertentu tidak dilaksanakan salat gerhana secara berjamaah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga fenomena astronomis yang terjadi di sekitar kita ini dapat kita ambil hikmah untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membimbing kita dalam ketaatan dan keistiqomahan beribadah. Masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Serta setiap langkah usaha kita senantiasa berada di jalan yang lurus untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amri bada fi binafsi
وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واقبل من خذل المسلمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.